Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Hasan Nazahari dengan NIM 230605110172. Oke, pada video kali ini saya akan mempresentasikan tentang strategi manajemen proyek ya, yang dimana untuk judul proyek saya di sini adalah Smart Waste Monitoring System atau Sistem Pemantauan Tempat Sampah atau TPS yang berbasis digital. Nah, di proyek saya ini ada 6 pokok pembahasan, ya, yang dimana yang pertama itu akan membahas tentang latar belakang, yang kedua akan membahas tentang solusi proyek, yang ketiga ada pendekatan yang akan digunakan untuk mengembangkan proyek ini, yang keempat ada siklus proyeknya, yang kelima ada resiko apa saja yang akan dihadapi selama pembangunan proyek ini, dan yang terakhir itu ada kesimpulan. Oke, dimulai dari latar belakang. Nah, di mana permasalahan utama yang kita angkat di sini itu adalah pengelolaan sampah yang masih dilakukan secara manual. Nah, sehingga sering terjadi penumpukan di TPS. Oke, selain itu, tidak adanya juga sistem monitoring yang secara real time menyebabkan keterlambatan dalam proses pengangkutan sampah. Nah, itu merupakan masalah utama yang kita hadapi ya di TPS. Maka dari itulah judul ini diangkat. Oke, selanjutnya di sini kita akan membahas tentang solusi project. Nah, solusi yang ditawarkan adalah Smart Waste Monitoring System, yaitu sebuah sistem yang dapat memantau kondisi TPS secara real time. Nah, dengan memberikan notifikasi saat kapasitas penuh atau saat bak sampah di TPS penuh, ya. Ini tentunya akan membantu dalam pengambilan keputusan terkait jadwal pengangkutan sampah. Nah, jika kita menggunakan monitoring secara real time yang di mana memantau kondisi TPS ini, maka kita dengan mudah dapat menjadwalkan kapan sih pengangkutan sampah itu akan dilakukan. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas tentang pendekatan. Nah, pendekatan yang dilakukan dalam proyek ini yaitu pendekatan agile, yang karena alasannya itu memungkinkan pengembangan dilakukan secara bertahap dan juga fleksibel. Nah, pendekatan ini juga bisa mempermudah kita untuk menyesuaikan terhadap perubahan kebutuhan yang mungkin terjadi selama proyek berlangsung. Nah, ini adalah pendekatan atau metode yang bagus untuk digunakan atau cocok untuk digunakan pada proyek kali ini. Nah, selanjutnya kita ada siklus proyek, yang dimana siklus proyek ini dimulai tentunya ada tahap perencanaan ya, kemudian bisa dilanjutkan dengan pengembangan. Nah, setelah ada pengembangan otomatis kita akan memasuki masa evaluasi dan juga ada perbaikan yang dilakukan secara berulang. Nah, yang dinamakan iterasi. Nah, jadi setelah sistem ini kita anggap sesuai, maka proyek itu akan dilanjutkan ke tahap implementasi. Nah, jika nanti ada perbaikan lagi, nanti akan mengulang lagi ke tahap pengembangan. Jadi ada looping di sana. Begitu. Nah, setiap perulangan itu kita sebut dengan iterasi. Nah, selanjutnya di sini ada namanya kita akan membahas tentang resiko. Nah, resiko yang kita dapat di proyek ini ada 4 ya. Yang pertama itu ada kesalahan pada sistem atau sensor. Ini letak apa namanya? Ini letak intinya lah. Ini letak krusialnya yang dimana jika ada salah sistem atau sensor itu tentu saja tidak bisa menggerakkan proyek yang kita angkat. Yang kedua ada data yang tidak akurat. Ini nyambung ke data dari sampah ya, sampah yang ada di TPS. Terus yang ketiga ada keterlambatan petugas ya, tentu saja ini juga resiko yang cukup impact ya, karena jika ada keterlambatan petugas, maka terjadi penumpukan sampah di situ. Dan yang terakhir di sini adalah keterbatasan anggaran yang dapat mempengaruhi jalannya proyek. Nah, jika anggaran terbatas juga kita untuk membuat suatu sistem ya di proyek ini tentu saja itu kita hanya bisa mengharapkan kita tidak bisa berharap lebih ya. Jadi kita hanya dapat eee, minimumnya saja gitu, jika ada keterbatasan anggaran yang disediakan dari pemerintah. Nah, jadi kesimpulan yang dapat ditarik untuk proyek ini ya, secara keseluruhan, proyek ini
tujuan untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan sampah, ya melalui pemanfaatan teknologi dengan menggunakan pendekatan agile yang dipilih karena sesuai dengan kondisi proyek yang dinamis serta juga berfokus pada hasil yang memberikan manfaat yang nyata. Untuk itulah diangkat juga proyek ini karena ini proyek yang relevan ya, relevan untuk saat ini dan juga dibutuhkan karena mengingat kita di sini di Indonesia ini banyak sekali TPS-TPS yang sudah penuh dengan sampah, maka proyek ini ya atau sistem yang ingin kita bangun di TPS ini juga sudah sesuai lah dengan keadaan atau kondisi lingkungan yang ada di sini. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya rasa ini saja yang dapat saya sampaikan terkait proyek eh, manajemen saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.